Baik, sudah jam 9 lebih 4 menit ya. Bisa kita mulai kuliahnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini yang hadirnya udah berapa orang? Baik. Ya. Ya, saya kira sudah bisa kita mulai ya. Pembicaraan kita terakhir mengenai inhibisi ya, reaksi enzimatik. Betul ya? Inhibisi reaksi enzimatik. Jadi mekanisme molekuler reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi. Kita sudah mulai dengan inhibisi, ini tipe-tipe inhibisi sudah ya. Nah ini ya, ada 4 yang akan kita bahas, inhibisi kompetitif, kemudian inhibisi non-kompetitif, inhibisi unkompetitif, dan inhibisi substrat. Jadi 4 tipe inhibisi yang umum, ya, yang utama. Ya, ini tipe inhibisi kompetitif. Jadi Anda lihat berdasarkan persamaan reaksinya, ya, mekanisme persamaan reaksinya. Ini E itu enzim, S substrat, ingat ES kompleks enzim substrat, lalu E enzim, I inhibitor, EI kompleks enzim inhibitor. Nah, jadi Anda perhatikan di sini bahwa terjadi perebutan ya, terjadi kompetisi ya, antara substrat dan enzim untuk memperebutkan pusat aktif dari enzim. Jadi di sini asumsinya bahwa pusat aktif enzim itu hanya satu, ya, sementara dalam campuran reaksi ada 2 molekul, ya, substrat satu dan inhibitor satu. Jadi substrat dan inhibitor ini berebut untuk berkompetisi untuk menempati pusat aktif dari enzim. Mana yang lebih dulu itu yang beruntung ya, sementara yang lain tidak bisa lagi. Jadi karena molekul dalam campuran reaksi itu banyak, jadi ada di antaranya enzim yang berinteraksi dengan substrat yang membentuk kompleks enzim substrat, tapi ada juga enzim yang berinteraksi dengan inhibitor membentuk kompleks enzim inhibitor. Jadi di sini sudah bisa kita lihat bahwa ya keberadaan inhibitor itu seolah-olah mengurangi ketersediaan enzim di dalam campuran reaksi ya, untuk berikatan dengan substrat begitu ya. Jadi enzim yang bisa berinteraksi dengan substrat lebih sedikit ya, akibat adanya enzim yang berinteraksi dengan inhibitor begitu. Kemudian dari 2 kompleks enzim substrat dan kompleks enzim inhibitor ini ya, karena enzim memiliki spesifisitas spesifik ya, hanya mengkatalisis substrat ya, yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kinerja enzim, maka hanya kompleks enzim substrat saja yang menghasilkan produk. Kompleks EI tidak menghasilkan produk. Anda juga bisa lihat di sini, makin banyak EI yang terbentuk, ya, makin sedikit ES yang terbentuk, makin sedikit produk, ya, yang dihasilkan, begitu. Ini ya, jadi ingat, kemudian diingat baik-baik bahwa senyawa-senyawa kimia yang menjadi inhibitor dalam reaksi ini adalah yang memiliki kesamaan struktur dengan struktur molekul dari substrat.
Jadi memiliki kesamaan, tidak sama tapi memiliki kesamaan ya. Di sini disebutnya menyerupai ya, menyerupai struktur 3 dimensi molekul substratnya. Ya, menyerupai itu sehingga ya seolah-olah enzim tidak bisa membedakan gitu ya. Enzim tidak bisa membedakan mana substrat, mana inhibitor gitu ya. Kemudian yang harus Anda ketahui adalah bagaimana cara mengatasi suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif gitu. Ya, cara mengatasinya ya dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Jadi Anda di sini seolah-olah memperbanyak substrat sehingga kesempatan enzim untuk berinteraksi dengan inhibitor makin sedikit ya, makin sedikit karena banyaknya molekul substrat. Baik itu saya kira ya, kemudian cara mengenalinya yang harus Anda ketahui dengan baik ya, yaitu dengan membuat satu percobaan ya. Ya, 2 sistem percobaan ini ya, 2 sistem percobaan ya. 2 sistem percobaan jadi sini terdiri dari katakan ya beberapa tabung reaksi di sini ya. Beberapa tabung reaksi kimia atau beberapa Erlenmeyer enggak boleh, yang kecil biasanya. Beberapa tabung reaksi kimia, lalu tiap tabung reaksi kimia diisi dengan substrat dan enzim. Nah, substratnya konsentrasi substratnya dibedakan, divariasikan gitu ya. Divariasikan. Ini juga sistem kedua juga sama, terdiri dari beberapa tabung reaksi yang masing-masing berisi substrat, enzim dan inhibitor. Jadi bedanya di sini ada inhibitor, sistem 2, sistem 1 tidak ada inhibitor. Ya. Nah, dibuat variasi konsentrasi substrat ini. Konsentrasi substrat 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari masing-masing variasi konsentrasi substrat nanti Anda akan mendapatkan kecepatan atau laju reaksi awal. Ya. Jadi di sini ada S1, di sini ada V1. S2, V2 gitu ya. S3, V3 di sini. Ya. Nah, yang harus diingat adalah bahwa ini dari data yang diperoleh kemudian dibuat plot Lineweaver-Burk ya. Jadi plot Lineweaver-Burk ini merupakan satu atau persamaan Lineweaver-Burk ini merupakan kebalikan ya atau transformasi dari persamaan Michaelis-Menten. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan S konsentrasi substrat, V laju reaksi awal, maka untuk plot Lineweaver-Burk ini harus dibalikan ya. Jadi Anda harus buat lajur yang lain di sebelah sini ya. Yaitu 1/S, 1/S, 1 per konsentrasi substrat, dan lajur yang lain lagi 1/V ya. Jadi yang diplot nanti adalah variasi 1/V terhadap variasi 1/S itu. Ya, itu ya baik saya kira itu. Ini sudah saya kira nanti ini akan dijelaskan bagaimana mendapatkan persamaan Michaelis-Menten ini atau mungkin juga sudah di kuliah yang lain ya. Kuliah yang lain sudah. Ini Lineweaver-Burk jadi sepernya atau kebalikannya. Ini V, ini 1/V, ini S, ini 1/S. Jadi yang diplot adalah 1/V terhadap 1/S ini. Itu ya. Baik, saya kira itu. Ini yang mengalami inhibisi, jadi persamaan Michaelis-Menten untuk reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi. Ada perbedaannya di sini. Inhibisi kompetitif ya. KM-nya berubah atau beda sehingga dinyatakan sebagai KM
KM nyata. Ya. KM nyata, perbedaannya di situ. Persamaannya sama, KM-nya yang beda. Yaitu sejumlah ini. Atau sebesar ini ya. KM nyata sama dengan KM dikalikan satu faktor. Yaitu 1 ditambah konsentrasi I dibagi konstanta disosiasi. Penguraian kompleks enzim substrat ini. Ya. Besar. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa harga konstanta Michaelis-Menten untuk suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi kompetitif itu lebih besar ya dibandingkan dengan konstanta Michaelis-Menten untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi secara kompetitif. Besarnya sebesar ini. 1 ditambah I dibagi KI itu. KM besar, lebih besar. Kalau dilihat dari grafiknya nih setelah diplot ya, yang tadi, yang ini, ya ini dari sini nilai-nilai ini variasi konsentrasi substrat terhadap laju reaksi awal, kemudian diplot ini akan tergambar seperti ini. Ya, di sini ada 2 garis. Yang satu ini menunjukkan kurva reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif. Sementara ini ya kurva reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi secara kompetitif. Dari kan awalnya dari 2 sistem reaksi. Jadi hasilnya juga 2 kurva. Ya, nah ternyata kedua kurva ini memiliki nilai VM laju reaksi maksimum yang sama ini. Ya. Sementara KM-nya berubah, berbeda. Ini KM nyata. Ya, ini KM untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Ya. Baik, jadi KM-nya meningkat. Itu cirinya ya. Ciri suatu sistem reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif memiliki ciri nilai KM yang lebih besar ya dibandingkan dengan nilai KM untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi secara kompetitif. Itu ya. Akibat KM yang meningkat, ini laju reaksinya menurun. Tapi yang harus Anda ingat, laju reaksi menurun, laju reaksi maksimumnya tidak berubah. Itu ya cirinya. Jadi ciri untuk suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif, ya nilai KM-nya berubah menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai KM untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Ya, akibat nilai KM yang meningkat, laju reaksinya menurun, sementara laju reaksi maksimumnya tetap. Ya, baik, saya kira itu. Kemudian ini yang belum ya, jadi itu ulangan minggu yang lalu. Ini yang belum. Mekanisme model ya, jadi model. Jadi ini kita bisa gambarkan ya modelnya. Model reaksi reaksi molekulernya. Anda perhatikan di sini ada satu enzim, satu molekul enzim ya. Dengan pusat aktif seperti ini. Kemudian ada kesamaan struktur ya, struktur 3 dimensi molekul inhibitor mirip dengan struktur 3 dimensi molekul substrat. Ya. Sehingga enzim tidak bisa lagi membedakan mana substrat, mana inhibitor. Ya. Bila substrat lebih dulu berinteraksi dengan enzim, inhibitor tidak bisa berebut ya. Dan demikian pula bila inhibitor lebih dulu berinteraksi atau masuk pada pusat aktif dari enzim, ya membentuk kompleks enzim inhibitor, molekul substrat tidak bisa
berinteraksi dengan molekul enzim. Demikian seperti ini. Dari kedua kompleks ini, enzim substrat dan enzim inhibitor, hanya enzim kompleks enzim substrat saja yang menghasilkan produk P ini. Ya, sementara ini tidak. Ya, itu model pertama, jadi terlihat kompetisinya, perebutannya. Kemudian model yang kedua, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini dipostulasikan ya bahwa enzim memiliki ini ya, memiliki dua tempat ya, dua tempat terikatnya molekul-molekul inhibitor dan molekul substrat. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan molekul inhibitor punya tempat sendiri, molekul substrat juga punya tempat sendiri. Ya. Akan tetapi Anda bisa perhatikan di sini, kalau molekul inhibitor lebih dulu berinteraksi dengan pusat aktif dari enzim, ya, jadi tempat terikatnya inhibitor, maka pusat aktif dari substrat, ya, tempat terikatnya substrat, ya, tempat terikatnya substrat terhalangi oleh molekul inhibitor ini, bisa terlihat ya, terhalangi ya, sehingga akibat terhalangi atau tertutupi substrat tidak bisa terikat pada tempatnya. Itu. Jadi terjadi juga perebutan ya di sini. Sama dengan ini. Kalau ini dipostulasikan memiliki satu tempat ya, tempat terikat substrat dan inhibitor di tempat yang sama. Kalau ini tempatnya berbeda, akan tetapi bentuk molekulnya yang ini. Ya, jadi molekul inhibitor menghalangi tempat terikatnya substrat. Demikian halnya bila substrat lebih dulu berinteraksi dengan enzim. Ya, jadi molekul inhibitor ini tidak bisa berinteraksi dengan baik ya, dengan molekul dalam pusat ininya, dalam tempat terikatnya molekul inhibitor. Begitu ya, sama-sama terjadi kompetisi sehingga pada saat yang sama hanya terbentuk satu kompleks ya, enzim substrat atau enzim inhibitor. Nah, tentu saja ini untuk satu molekul enzim. Ya. Sama. Demikian halnya yang bentuk lain, jadi Anda juga bisa mempostulasikannya seperti ini. Ya. Jadi pada model ini, enzim dipostulasikan mempunyai 3 tempat. 1, 2, 3. 3 tempat ya, tempat terikatnya molekul inhibitor dan molekul substrat. Di sini Anda bisa lihat kemiripan dari struktur 3 dimensi molekul inhibitor dan struktur 3 dimensi molekul substrat. Jadi bedanya cuma di sini saja. Bedanya ini. Ya, sama ini. Jadi memiliki satu, nah ini ya. Jadi di sini satu tempat yang bisa diisi oleh inhibitor dan substrat ini diperebutkan di sini. Ini satu tempat ini. Ya, satu tempat yang sama-sama bisa diisi oleh inhibitor dan substrat diperebutkan. Mana yang lebih dulu berinteraksi dengan enzim, maka itulah yang menang ya. Jadi kalau S substratnya menang, maka yang terbentuk adalah kompleks enzim substrat. Kalau inhibitor yang lebih dulu berinteraksi dengan pusat aktifnya, dengan tempat terikatnya, maka yang terbentuk adalah kompleks enzim inhibitor. Nah, demikian ya. Dan selanjutnya. Demikian pula ya model yang lain, jadi Anda bisa gambarkan, silakan. Ini enzim dipostulasikan mempunyai 4 ya,
tempat terikatnya substrat dan inhibitor 4. 2 tempat ini dengan ini cocok untuk inhibitor, sementara 2 tempat lagi ini dan ini cocok untuk substrat. Tapi Anda bisa lihat di sini kalau kita umpamakan substrat lebih dulu berinteraksi dengan enzim, maka inhibitor tidak bisa. Ya, begitu. Atau dan sebaliknya, kalau inhibitor lebih dulu berinteraksi dengan molekul enzim, substrat terhalangi. Ya, terhalangi. Jadi ada mekanisme halangan ruang, ya, steric hindrance di dalam pelajaran kimia itu. Kimia organik, ya, halaman ruang. Karena molekul-molekul organik itu kan punya struktur 3 dimensi. Ya, baik, itu model D, kemudian model terakhir ini, ya, model E. Ya, ini Anda perhatikan, jadi molekul enzim dipostulasikan memiliki tempat terikatnya inhibitor dan tempat terikatnya substrat. Jadi masing-masing, ya, ada 2 tempat, ya, ada 2 tempat yang masing-masing cocok untuk inhibitor dan untuk substrat. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini tidak harus terjadinya kompetisi, ya kan? Masing-masing nih, S bisa masuk, I bisa masuk. Sehingga kalau itu terjadi maka terbentuklah kompleks enzim inhibitor substrat atau kompleks enzim substrat inhibitor, EIS atau ESI, gitu ya. Mana yang lebih dulu. Tapi dalam teori mekanisme enzimmatik, ya, Anda lihat di gambar yang kedua, ini bahwa kalau molekul inhibitor lebih dulu berinteraksi dengan enzim, ya, kalau molekul inhibitor lebih dulu masuk ke dalam tempat terikatnya inhibitor, maka apa yang terjadi, ya? Nah, inhibitor ini menginduksi molekul protein enzim, sehingga terjadi, ya, sehingga molekul protein enzim ini terjadi perubahan konformasi yang mengakibatkan tempat terikatnya substrat yang tadinya cocok untuk substrat menjadi tidak cocok. Di sini digambarkannya menjadi mengecil, gitu ya. Digambarkannya demikian. Anda bisa menggambarkannya dengan bentuk yang lain, ya. Yang penting kita harus mengerti bahwa setelah terjadinya induksi molekul inhibitor terhadap enzim, terjadi perubahan konformasi yang mengakibatkan tempat terikatnya substrat yang tadinya sesuai menjadi tidak sesuai. Itu yang paling penting. Ya, sehingga meskipun sama-sama punya tempat terikatnya masing-masing, kalau sudah didahului oleh terikatnya inhibitor, ya, karena tempat terikatnya substrat menjadi tidak sesuai, maka di sini pun Anda bisa lihat hanya kompleks EI yang terbentuk. Ya. S tidak bisa berinteraksi dengan pada tempatnya, tidak bisa masuk pada tempatnya. Demikian pula halnya bila substrat lebih dulu berinteraksi dengan molekul enzim. Ya, substrat lebih dulu terikat pada tempat terikatnya substrat. Tempat terikatan substrat itu namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu substrate binding site katanya itu, ya. Tempat terikatnya substrat. Nah, ini juga substrat di sini menginduksi struktur 3 dimensi molekul enzim sehingga terjadi perubahan bentuk ruang dari tempat terikatnya molekul substrat. Itu, ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya, sehingga tempat terikatnya molekul inhibitor yang tadinya cocok menjadi tidak cocok.
Dengan demikian hanya kompleks enzim substrat yang terbentuk. Demikian. Ya, saya kira itu model-model molekuler yang bisa menjelaskan mekanisme molekuler suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif. Itu ya, jadi ada beberapa model. Silahkan, jadi ini adalah postulat ya, dipostulasikan memiliki 1, 2, 3, 4 tempat terikatnya. Kemudian bentuk molekul substratnya demikian, bentuk molekul inhibitornya seperti ini. Ada kesamaan di sini ya. Ada kesamaan. Ingat, mirip ya. Jadi molekul inhibitor mempunyai struktur 3 dimensi yang mirip dengan struktur 3 dimensi molekul substrat. Baik, itu ada 5 model ya. 5 ini. 1 dipostulasikan memiliki 1 pusat aktif. Ini 2 ya. Bentuk molekul substratnya ada ini, seperti ini. Ini namanya kalau dalam pelajaran kimia organik namanya mekanisme halangan ruang ya. Steric hindrance itu ya, halangan ruang. Jadi ruangannya terhalangi ini nih, begitu I masuk ini terhalangi ya oleh molekul I sehingga S tidak bisa masuk. Ini juga sama, halangan ruang. Jadi ada tumpang tindih ya. Tumpang tindih halangan ruang. Ya. Ini apalagi kelihatan sekali kan halangan ruangnya. Ya, halangan ruangan. Baik, saya kira itu. Kemudian ini contoh ya, contoh inhibisi kompetitif ya, di substratnya asam suksinat dan yang mirip ya substrat asam suksinat, inhibitornya ini asam malonat. Jadi di sini kita lihat bedanya cuman ini ada C2, ini C-nya 1. Jadi bentuk ruangnya mirip ya, bentuk ruangnya mirip. Nah, seperti E gitu ya. Ya itu. Ini juga sama. Nah, gitu. Ya, mirip ini. Jadi ini yang menghambat atau yang menghambat enzim, aktivitas enzim di sini. Ya, sehingga akibat adanya asam malonat, maka laju reaksi asam suksinat menjadi asam fumarat menjadi menurun, ya, menurun. Atau bisa berhenti sama sekali ya, bisa berhenti sama sekali kalau molekul inhibitornya banyak sekali atau lebih banyak, misalnya molekul inhibitornya lebih banyak dari molekul substrat. Baik, saya kira itu contohnya. Ya, ada kemiripan. Ingat baik-baik, inhibitor kompetitif memiliki struktur yang menyerupai. Ya, struktur 3 dimensi, ingat itu harus disebutkan. Memiliki struktur 3 dimensi molekul yang menyerupai satu sama lain. Ya, baik. Kemudian nah, ini inhibisi non kompetitif, tapi sebelum kita lanjutkan pada inhibisi non kompetitif, apakah dari inhibisi kompetitif ada yang mau dibahas lagi? Ya. Jadi mulai dari model ini mekanisme reaksi molekulernya sampai cara mengenalinya. Ya, cara mengenali. Ini ada 2 sistem reaksi. Ya, sampai dihasilkan grafik ini, kita dapat mengenali kalau KM-nya meningkat, maka reaksi enzimatik yang kita pelajari ternyata mengalami inhibisi secara kompetitif. Seperti ini. Ya. Mekanisme molekulernya ya, ada 5 di sini yang kita bahas. Ini ya.
kemudian ini, dan ini. Ya, jadi ada 5 model yang bisa kita lihat. Kalau model ini 1, ya, model A, B, C, D. Nah, A sampai D. Apa yang tergambar di sini? Ya, dari pelajaran sebelumnya. Ya, mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Ada 2, masih ingat? Ada 2 hipotesis. Ya, yang pertama hipotesis lock and key, yang kedua hipotesis induced fit. Dari A, ya, dari model A ini sampai D ini dijelaskan menurut mekanisme lock and key, yaitu satu hipotesis, ya, bukan mekanisme, ya, hipotesis lock and key. Satu hipotesis yang menganggap bahwa molekul enzim kaku, ya, molekul enzim kaku. Ini molekul enzim kaku. Ini molekul enzim kaku. Nah, molekul enzim kaku. Kaku, ya. Tuh. Sementara ini, ya, menganggap bahwa molekul enzim fleksibel. Ya, dia anggap bahwa molekul enzim fleksibel. Sehingga setelah terjadi induksi inhibitor atau induksi substrat terhadap molekul enzim, terjadi perubahan konformasi. Ya, molekul enzim yang mengakibatkan bentuk ruang dari tempat terikatnya inhibitor, ya, ini tempat terikatnya substrat. Kalau yang tadinya cocok menjadi tidak cocok, yang tadinya cocok menjadi tidak cocok. Ya, nih, ya, jadi ini menggunakan hipotesis induced fit untuk menjelaskan itu. Ya, jadi bisa kita gunakan kedua hipotesis untuk menjelaskan mekanisme molekuler inhibisi reaksi enzimatik secara kompetitif ini. Baik, itu ya yang harus diingat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan maaf, ini tadi contohnya, ya. Jadi Anda bisa mencari contoh yang lain yang jelas, atau yang harus Anda ingat adalah bahwa tipe reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif, inhibitornya memiliki kesamaan struktur dengan struktur 3 dimensi molekul substrat. Itu mempunyai kemiripan, ya, ada mirip atau memiliki kesamaan. Baik. Nah, berbeda dengan inhibisi secara kompetitif, reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi non kompetitif, ya, memiliki inhibitor, ya, ini ingat, tidak menyerupai atau tidak memiliki kesamaan struktur dengan struktur molekul substrat. Kalau inhibisi kompetitif memiliki kesamaan atau menyerupai, kalau inhibitor non kompetitif tidak, ini berbeda sama sekali. Itu, ya, tidak memiliki kesamaan struktur atau berbeda sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, inhibitor non-kompetitif berikatan dengan enzim pada suatu tempat yang berbeda. Ini, ya. Pada suatu tempat yang berbeda dengan sisi aktif dari enzim. Nah, jadi ada seolah-olah ada 2 gitu, ya, kita postulasikan molekul enzim memiliki 2 tempat. Yang satu tempat terikatnya substrat, yang satu lagi tempat terikatnya inhibitor. Ya, kenapa demikian? Ya, karena tidak ada kemiripan. Jadi bentuk atau struktur molekul substrat dengan molekul inhibitor tidak mirip sama sekali, ya, atau berbeda sama sekali.
Sehingga tempatnya juga berbeda, tempat terikatnya berbeda. Ya. Inhibitor non-kompetitif berikatan dengan molekul enzim bebas dan dengan kompleks enzim substrat. Nah ini ya. Jadi dua. Ini mekanismenya, Anda lihat. Jadi enzim bisa berikatan dengan substrat, membentuk kompleks ES. Enzim berinteraksi dengan inhibitor, membentuk kompleks enzim inhibitor. Kompleks ES juga masih ada kemungkinan untuk berinteraksi dengan inhibitor, membentuk kompleks ESI. Kompleks EI juga bisa berinteraksi dengan substrat, membentuk kompleks EIS. Dari 4 ini, ya, 4 kompleks ini, kompleks ES, EI, ESI, dan EIS, hanya ES. Hanya kompleks ES saja, hanya kompleks enzim substrat saja yang dapat menghasilkan produk. Ya, itu. Jadi seperti tadi ya, kita membahas inhibisi kompetitif bahwa di sini pun ya terlihat berkurangnya seolah-olah berkurangnya enzim yang tersedia untuk berikatan dengan S, membentuk kompleks ES yang produktif, yang bisa menghasilkan produk. Karena ada enzim-enzim lain yang terikat dengan inhibitor, ya, atau yang membentuk kompleks enzim inhibitor, membentuk kompleks enzim ESI, membentuk kompleks EIS. Ya, terlihat kekurangan. Jadi laju reaksinya menurun. Ya, kemudian cara mengenalinya sama dengan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu melalui percobaan yang meneliti pengaruh variasi konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi awal dalam suatu sistem reaksi enzimatik tanpa inhibitor dan dalam sistem reaksi dengan penambahan inhibitor. Jadi ada 2 sistem sama ya, sama dengan ini. Nah, ini sama. 2 sistem reaksi. Sama, nanti di plot variasi konsentrasi substrat, di data terakhir, data konsentrasi substrat terhadap terhadap laju reaksi. Tapi yang diingat Lineweber-Burk, jadi kebalikan. Jadi seper S terhadap seper V. Sama ya dengan yang ini. Sama. Baik, saya kira itu. Nah, ini bukan ini ya, bukan mana ini. Dari data yang diperoleh, buat plot Lineweber-Burk, ya, dibuat plot. Kemudian bandingkan harga KM dan VM dari kedua reaksi itu. Bandingkan. Nah ini ya hasilnya. Ini satu, hasil yang lain ini. Kenapa bisa terjadi 2 kejadian ini atau 2 gambar ini? Yang ini nilai KM-nya tetap, ya, nilai VM-nya berubah. Yang ini nilai VM-nya berubah, nilai KM-nya juga berubah. Jadi ternyata ini yang menyebabkannya. Ada 2 tipe ya. Nah ini. Ada 2 tipe inhibisi non-kompetitif. Yang pertama yang dikenal dengan inhibisi non-kompetitif murni, ya, itu atau pure non-competitive inhibition, atau inhibisi non-kompetitif penuh. Ya, inhibisi non-kompetitif. Inhibisi non-kompetitif murni atau inhibisi non-kompetitif penuh. Dan yang kedua, inhibisi non-kompetitif campuran. Ya. Atau inhibisi non-kompetitif sebagian. Ya. Itu 2 tipe. Kapan atau bila mana terjadi inhibisi non-kompetitif murni atau inhibisi non-kompetitif penuh?
dan kapan terjadi atau bila atau dalam keadaan seperti apa terjadi inhibisi non-kompetitif campuran atau inhibisi non-kompetitif sebagian. Sini. Jadi ternyata inhibisi non-kompetitif murni itu akan terjadi inhibisi non-kompetitif murni ya, atau inhibisi non-kompetitif apa tadi? Nah ini penuh ya. Murni atau penuh, campuran atau sebagian gitu ya. Jadi ternyata tipe inhibisi non-kompetitif murni akan terjadi bila bila afinitas S terhadap E sama. Ya, bila afinitas S terhadap E sama dengan afinitas S terhadap kompleks EI. Nah, itu. Dan afinitas I terhadap E sama dengan afinitas I terhadap kompleks ES. Coba diperhatikan ini. Jadi afinitas ini seolah-olah menggambarkan suatu kekuatan atau daya tarik ya. Daya tarik. Jadi bila ketertarikan S terhadap E sama dengan ketertarikan S terhadap kompleks EI, dan bila afinitas I atau ketertarikan I terhadap E sama dengan ketertarikan I terhadap kompleks ES, maka akan terjadi inhibisi non-kompetitif murni. Ya, sementara bila S, ya, afinitas S terhadap E berbeda, nah ini ya, berbeda dengan afinitas S terhadap EI, dan afinitas I terhadap E berbeda dengan afinitas I terhadap ES, maka yang terjadi adalah tipe inhibisi non-kompetitif campuran. Ini jadi diingat-ingat ini. Jadi tergantung kekuatan nih di sini ya. Ya, ini jadi bila afinitas S terhadap E sama dengan afinitas S terhadap EI, nah ini ya, ini mana tadi? Nah ini, bila afinitas S terhadap E sama dengan afinitas S terhadap EI, dan I terhadap E sama dengan afinitas I terhadap ES, itu ya. Jadi di sini dilihat kekuatannya. Jadi sama-sama kuat. Ya, ini terhadap ini sama-sama kuat dengan kecenderungan terikatnya S pada EI atau I pada E, I pada ES. Ya, dan itu. Maka yang terbentuk adalah inhibisi non-kompetitif murni. Ya, itu. Baik. Saya kira itu penjelasannya ini ya, diingat baik-baik. Jadi coba diperhatikan. Ya, ada dua tipe inhibisi non-kompetitif yang bisa terjadi. Yang pertama adalah inhibisi non-kompetitif murni, ya, atau inhibisi non-kompetitif penuh. Ya, ini ya diplot, setelah diplot, ini yang mengalami inhibisi, garis terputus-putus. Ini yang tidak mengalami inhibisi, ya, memiliki nilai KM yang sama. Ya, di sini KM nyata sama dengan KM atau KM tidak berubah. Sementara laju reaksi maksimumnya untuk reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi memiliki nilai laju reaksi maksimum yang lebih kecil. Ya, yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai laju reaksi maksimum untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi secara kompetitif murni. Nah, jadi yang berubah nilai VM, laju reaksi maksimum. Ini cirinya. KM tidak mengalami perubahan, ini tetap VM menurun dengan faktor sebesar 1 ditambah I dibagi KI. Gitu ya. Gitu. Nah, ini non-kompetitif campuran, cirinya adalah KM meningkat, VM menurun. Jadi berubah dua-duanya. VM berubah, KM juga berubah. Kalau yang ini
hanya VM yang berubah. Ya, KM-nya tetap. Jadi inhibisi non kompetitif murni, VM-nya berubah, KM-nya tetap. Inhibisi non kompetitif campuran, VM-nya berubah, KM-nya juga berubah. Itu ya. Jadi ingat baik-baik itu. Jadi ingat dalam suatu sistem reaksi enzimatik yang memiliki nilai KM besar itu tidak baik atau kurang baik dibandingkan dengan yang memiliki nilai KM yang kecil. Jadi peningkatan nilai KM itu menunjukkan ketidakbaikan, ya, menurunnya nilai VM itu ketidakbaikan juga, ya. Meningkat, menurun, tidak baik dua-duanya, berdampak tidak baik. Ya. Kalau ini tidak mengalami perubahan, tapi ini menurun PM. Ya, baik. Ya, silakan dipikirkan apa dampaknya kalau KM tidak mengalami perubahan, ya, sementara VM-nya menurun. Ya, apa yang terjadi? Apakah dengan menurunnya nilai VM, laju reaksi enzimatik juga akan menurun? Nah, itu dilihat nanti ya, coba dibahas masing-masing. Ya, atau berkelompok silakan. Apakah benar kalau VM-nya menurun, laju reaksinya juga menurun? Ya, sebab kalau laju reaksinya tidak menurun, ya apa ruginya gitu ya, meskipun terjadi inhibisi non kompetitif murni, gitu. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk inhibisi non kompetitif murni, ya. Sementara mekanisme molekulernya digambarkan seperti ini, ya. Ya, itu. Ini mekanisme molekulernya. Ya. Jadi ini gambar enzimnya. Di sini Anda lihat bahwa di dalam atau ya pada permukaan molekul enzim itu terdapat ini tempat terikatnya substrat, ya, dan tempat terikatnya inhibitor. Ini, ya. Di masing-masing punya tempat. Ini yang ada huruf C-nya, ini yang namanya catalytic site, ya, di pusat katalitik. Pusat katalitik yang mengarahkan reaksi, yang mengarahkan reaksi enzimatik, ya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Kita lihat dulu ke gambar ke kanan ini, ya, ke kanan. Jadi enzim dapat berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, ya. Nah, pada saat ini, jadi sebelum I bisa masuk ke dalam tempat terikatnya inhibitor, nah pusat katalitik ini sudah mengarahkan reaksi. Ya, pusat katalitik ini sudah mengarahkan reaksi. Ini gambarnya, lihat. Lihat gambarnya tuh. Kemudian diartikan sebagai seperti ini, sebagai mengarahkan reaksi. Ya, sehingga terbentuklah produk, jadi terbentuklah perubahan konversi S menjadi P. Ya, ingat mekanisme molekuler reaksi enzimatik, ya, yang kita bahas di awal-awal bab ini. Ya, bahwa pusat katalitik dari enzim, ya, atau gugus-gugus reaktif yang terdapat pada pusat aktif atau sisi aktif dari enzim mendistribusikan keaktifannya terhadap molekul substrat. Nah, itu kan ingat ya.
sehingga terjadi atau mengakibatkan struktur 3 dimensi molekul substrat menjadi tidak stabil, ya, menjadi tidak stabil, ya, mungkin ada ikatan-ikatan kimia yang putus, ya, ada yang putus bergabung kembali tapi tempatnya berbeda misalnya, sehingga terjadi perubahan S. Ya, pada waktu itu saya menggambarkannya S, S1, S2, S3, kemudian P1, P2, P3, P. Nah, jadi terjadi perubahan ini, ya. Perubahan. Jadi demikian cepat, jadi bergantung pada aktivitas molekulernya, aktivitas molekuler dari enzim, ya, turnover number dari enzimnya. Demikian, jadi pusat katalitik dari enzim mengarahkan reaksi atau konversi substrat menjadi produk hingga terjadi. Tapi bila I yang lebih dulu terikat sini, I terikat pada enzim, ya, Anda bisa lihat. Jadi terikatnya I pada enzim ini menginduksi struktur 3 dimensi molekul enzim yang mengakibatkan pusat katalitik, ya, ini. Pusat katalitik dari enzim ke arah ini I, seolah-olah ditarik oleh I. Ya, ke arah I sini. Ya. Kalau di sini kan ditarik oleh substrat sini. Ini ditarik oleh I sini. Sementara tempat terikatnya substrat tetap, ya, tidak terinduksi. Ya. Ya. Akan tetapi meskipun substrat bisa masuk ke dalam tempat terikatnya substrat, ya, karena pusat katalitik dari enzim berubah ke arah inhibitor, ya, maka substrat ini tidak bisa dikonversi menjadi produk. Ya, sini. Ya, substrat tidak bisa dikonversi menjadi produk. Begitu. Demikian halnya juga kalau yang terbentuk ke sini, ya, enzim dengan substrat membentuk kompleks ES. Nah, selama kompleks ES ini berada dalam ES, artinya belum dilepas menjadi produk, tapi lebih dulu misalnya I berinteraksi dengan enzim membentuk kompleks EIS, ya, ini jadi bisa. Jadi bisa ini masuk, ini belum terbentuk, bisa, atau ini terbentuk, ini belum masuk, gitu, ya, tergantung ini, tergantung kecepatannya itu, gitu, ya. Itu adalah inhibisi non kompetitif penuh. Ya, baik. Kemudian yang kedua ini inhibisi non kompetitif sebagian. Ya, jadi mekanisme molekulernya digambarkan seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini. Jadi ini molekul enzim memiliki tempat terikatnya inhibitor ini, ya, kemudian ini tempat terikatnya substrat, ya, ini. Nah, kalau substrat lebih dulu berinteraksi dengan molekul enzim ini membentuk kompleks enzim substrat, molekul inhibitor tidak bisa masuk ke sini. Ya, tidak bisa berinteraksi dengan kompleks enzim substrat. Itu, ya. Tapi kalau molekul inhibitor yang lebih dulu berinteraksi dengan molekul enzim atau berikatan pada tempatnya, ini Anda tidak bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat. Meskipun molekul substrat terikat pada tempatnya, pada tempat terikatnya substrat, ini, ya. Tapi ini seolah-olah ditopang, tuh, ya, molekul enzim ini ditopang oleh atau ya ditopang oleh I sehingga dia tidak bisa turun. Nah, ini tentu saja
asumsi ya, asumsi dari hipotesis lock and key ya, yang menganggap bahwa molekul enzim kaku. Ingat ya, itu yang harus diingat. Menganggap molekul enzim kaku. Ya, kelihatan kan, karena ini ditopang oleh I, maka ini tidak bisa. Ini tidak bisa, sehingga terbentuk kompleks EIS. Ya, jadi meskipun S ini tidak terjadi distribusi keaktifan dari sisi-sisi pusat aktif enzim karena tidak penuh, ini tidak sempurna lah itu ya. Ini beda dengan ini kan terikat sempurna. Demikian, saya kira itu model molekulernya. Jadi Anda harus bisa menggambarkan, bisa menguraikannya dengan baik ya, dan bisa memahaminya dengan baik sebetulnya ya. Yaitu inhibisi non kompetitif, jadi ada 2 model. Ya. Itu kemudian bahasan berikutnya adalah ini inhibisi unkompetitif ya. Inhibisi unkompetitif ya. Baik, jadi dari awal dari bahasan pertama kita masih ingat bahwa baik ini ya, mana tadi? Inhibisi kompetitif ya, ini ya. Inhibisi non kompetitif, inhibisi kompetitif, mana inhibisi kompetitif? Bentar. Kok nggak ada? Oh ini. Nah, ini inhibisi kompetitif ya. Anda lihat. S, I bisa berikatan dengan E. S bisa dengan E, I juga bisa dengan E. Kemudian non-kompetitif, nah ini S bisa dengan E, S berikatan dengan I dengan E, dan I bisa juga dengan ES, S juga bisa dengan EI. Ya, kompleks EI. Ya, lihat, jadi ada fleksibilitas di sini ya. Sementara yang akan kita bahas sekarang adalah ini. Nih. S bisa dengan E, ya, I tidak bisa dengan E. Ini, ya. Ini I tidak bisa dengan E. Itu bedanya. Jadi I tidak bisa berinteraksi dengan enzim bebas. Jadi di sini inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas. Ya. Karena inhibitor unkompetitif tidak mempunyai afinitas terhadap enzim. Itu, jadi dikatakannya tidak punya afinitas. I tidak bisa berinteraksi atau berikatan dengan enzim bebas. Karena I tidak punya afinitas terhadap enzim bebas. Itu. Berbeda dengan ini kan? Nah ini. I bisa berikatan dengan E. I punya afinitas terhadap E. Itu. Ya. Tapi ini juga punya afinitas terhadap kompleks ES. Sini. Ya. Itu. Ini juga sama yang ini. Coba perhatikan. Nah, kompetitif. I bisa berinteraksi dengan enzim bebas. Gitu. Ya. Ini bisa. Tapi unkompetitif, inhibisi unkompetitif. Nah, ini inhibisi unkompetitif, I tidak bisa berinteraksi dengan atau berikatan dengan enzim bebas. Sehingga di sini tidak ada kompleks EI.
Ya, sementara inhibisi non kompetitif dan kompetitif itu ada kompleks EI, terbentuk kompleks EI. Di sini tidak ada kompleks EI, ya kan? Ya, baik. Jadi skema reaksinya seperti ini. E berikatan dengan S membentuk kompleks ES. Setelah membentuk kompleks ES, I menjadi punya afinitas. Jadi I tidak punya afinitas terhadap E, bebas. Tapi I punya afinitas terhadap kompleks ES. Sehingga terbentuk kompleks ESI. Begitu. Jadi di sini Anda bisa lihat ya bahwa penurunan laju reaksi itu diakibatkan persaingan antara terurainya ES menjadi P ya dan terbentuknya ESI. Jadi mana yang lebih cepat? ES menjadi E dan P atau ES menjadi ESI gitu. Jadi kalau ES menjadi ESI lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan terurai menjadi E dan P, maka Anda bisa lihat bahwa produktivitasnya menurun ya atau laju reaksinya menurun gitu. Di sini bisa dilihat. Ya, baik, kita lihat dulu cara mengenalinya sama dengan yang sudah kita bahas. Ya, melalui percobaan yang meneliti pengaruh variasi konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi awal dalam suatu sistem reaksi tanpa inhibitor dan dalam sistem reaksi dengan penambahan inhibitor. Jadi sama dengan sebelumnya, persis sama dengan sebelumnya dari data yang diperoleh di plot, buat plot Lineweaver-Burk, kemudian bandingkan nilai Km dan Vm dari kedua sistem reaksi tersebut. Sama ya, sama persis. Nah, ini hasilnya. Hasilnya jadi yang terputus-putus ini adalah untuk sistem reaksi yang mengalami inhibisi secara unkompetitif, yang garis penuh ini melambangkan reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Dan Anda bisa lihat di sini nilai Vm-nya berubah, nilai Km-nya juga berubah. Ya, baik. Jadi itu cirinya. Cirinya Km berubah, Vm berubah. Ya, Vm menjadi lebih kecil, Km menjadi lebih apa ini? Lebih besar, lebih kecil juga. Ya, Km. Baik, saya kira itu ya. Nah, ini ya. Vm dan Km berubah. Vm berubah dengan faktor ini. Jadi lebih kecil, ya. Vm-nya menjadi lebih kecil, Km-nya juga menjadi lebih kecil. Ya. Km-nya menjadi lebih kecil. Ya, silakan dipikirkan ya, direnungkan, berdiskusi dengan teman-temannya ya. Apa sih jeleknya kalau Vm menjadi lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil, Km menjadi lebih kecil. Ini akibat dari terjadinya inhibisi secara unkompetitif, gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir dari bahasan kita ini adalah gambar dari mekanisme molekuler reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara unkompetitif. Nah, ini gambarnya. Ini gambar enzimnya ya. Seperti ini. Jadi ini tempat terikatnya substrat. Ini. Dan ini pusat katalitiknya ini. Jadi tempat terikatnya substrat itu ini dan ini. Ini yang mengarahkan reaksi. Baik. Nah, ini kita lihat. I sama sekali tidak punya afinitas terhadap E. Jadi lihat, tempat terikatnya I tidak ada. Ya. Tidak ada tempat terikatnya I.
tertutup. Tapi bila S sudah masuk ke dalam tempat terikatnya substrat, dalam substrat binding site, ya, nah, terjadi perubahan konformasi molekul enzim. Nah, seperti ini. Ini bergerak, ya, seolah-olah bergerak. Ini pindah ke sini, menutup, ya, S. Ini jadi terbuka. Jadi tempat terikatnya inhibitor yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, seperti ini. Ya, karena bergeraknya pusat katalitik di sini. Ya. Nah, ini bisa digambarkan, coba perhatikan. Ini jadi terbuka. Ya. Nah, I yang tadinya tidak punya afinitas terhadap E, I yang tadinya tidak bisa berikatan dengan E, karena memang tidak punya afinitas, tidak ada tempat terikat, setelah terbentuk kompleks ES, tempat terikatnya inhibitor menjadi ada, menjadi terbuka. Ini. Nah, dan ini, inhibitor ini, meskipun sudah terbentuk kompleks ES, itu bisa berinteraksi. I. Masuk I. Nah, Anda lihat, kalau I masuk berinteraksi dengan dengan ES, ya, maka Anda lihat, ini terbuka lagi. Terbuka lagi, ini mengunci. Ya, ini masuk, terus ini bergerak masuk sini. Ini terbuka. Ya, sebentar ya. Baterainya habis, jadi harus di-charge. Sebentar. Ya, ini ya, kita perhatikan. Jadi setelah I masuk, ingat tadinya tidak ada, tapi setelah S masuk, berikatan dengan enzim, ya, tempat terikatnya inhibitor menjadi ada, menjadi terbuka. I masuk, ini ngunci, ya, ini terbuka lagi. Jadi terbentuknya P, ini Anda bisa perhatikan, ya, tergantung. Ya. Kalau sebelum S diubah menjadi P, I sudah masuk, demikian, ini tidak jadi P ini, S ini. Kalau sudah begini, tidak jadi P, jadi bergantung ini kecepatan ini ya. Tidak jadi P. Tapi kalau ini sudah dilepas menjadi I, maka I tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kembali lagi seperti ini. Ya. Kalau P-nya dia udah dilepas, S jadi P. S jadi P. Dilepas. Ini juga lepas. Nanti masuk lagi substrat yang baru. Demikian. Terbentuk lagi kompleks ini, I. Nah, kalau I masuk, maka S tidak diubah menjadi P. Itu yang mengakibatkan kejelekannya ya kalau ada inhibitor. Jadi bisa ada molekul-molekul substrat yang meskipun sudah terikat membentuk kompleks ES, tapi akibat dari adanya I, ya kompleks ES ini tidak diubah menjadi produk. Gitu. Ya, ini inhibisi kompetitif. Baik. Saya kira itu.
Ya, jadi ini cara mengenalinya. Tadi udah tahu PM-nya berubah, KM-nya juga berubah. Ya, ini perubahannya. Ini mekanisme molekulernya. Saya kira itu 3 tipe inhibisi reaksi enzimatik, ya, mulai dari yang mengalami inhibisi kompetitif, yang mengalami inhibisi unkompetitif. Nah, jadi untuk itu saya harap Anda betul-betul bisa memahami, mengerti betul ya, kemudian bisa menggambarkannya dan bisa menguraikannya dengan baik, ya, sampai mengerti betul. Ya, baik. Jadi sesuai dengan makna dari mekanisme, ya. Di awal-awal saya kira makna mekanisme ini. Coba perhatikan, ya. Nah, ini. Mekanisme reaksi merupakan uraian secara rinci mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan dari reaktan awal, ya, menjadi produk reaksi secara keseluruhan. Nah, karena ini yang kita bicarakan adalah mekanisme molekuler, maka ditinjau dari aspek molekuler. Itu, ya. Molekuler itu molekul, jadi tinjauan molekul. Bagaimana terjadinya perubahan molekul-molekulnya. Kalau S substrat, molekulnya bulat, misalnya kalau jadi P jadi segi 4, nah itu perubahan molekuler. Ya, begitu. Saya kira itu yang harus diingat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai penjelasan inhibisi kompetitif sebagian. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan satu tipe inhibisi lagi, yaitu inhibisi substrat. Ya, inhibisi substrat. Ya, baik. Bukan. Ini inhibisi substrat, ya. Yang terakhir dari subbab ini. Ya, baik. Kemudian Anda perhatikan di sini konsentrasi substrat yang tinggi dapat menyebabkan inhibisi reaksi enzimatik. Jadi konsentrasi substrat berlebih, ya, berlebih. Nah, dapat mengakibatkan terjadinya inhibisi reaksi. Oleh karena itu, Anda kembali ke awal penentuan aktivitas suatu enzim yang harus dilakukan dalam keadaan substrat berlebih. Ya. Yang harus Anda ingat adalah substratnya harus banyak, harus tinggi, tapi tidak boleh menyebabkan terjadinya inhibisi substrat. Itu yang ingat. Jadi ada suatu batas, ya, ada suatu batas, ya, satu batas tertentu yang kalau batas itu dilewati akan terjadi inhibisi substrat. Nah, kalau konsentrasi substratnya tidak tinggi, maka konsentrasi substrat akan menjadi pembatas laju reaksi. Dan itu tidak akan menggambarkan tercapainya, ya, nilai aktivitas enzim yang sesungguhnya, gitu. Ya, itu yang harus diingat. Baik, jadi substrat yang tinggi mengakibatkan inhibisi substrat. Mekanisme molekulernya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Nanti gambarnya Anda bikin sendiri, ya. Coba Anda gambar bikin sendiri ini. Mekanisme molekulernya dibikin sendiri. Ya, cocokkan dengan mekanisme molekuler ini. Enzim berikatan dengan S atau S berikatan dengan enzim membentuk kompleks ES. Nah,
bila sebelum ES atau bila sebelum S dikonversi menjadi produk, ada substrat lain yang juga berinteraksi dengan ES, maka akan terbentuk kompleks ES2. Ya, ES2. Mungkin ES2 juga ini masih bisa berinteraksi dengan S, membentuk kompleks ES3. Mungkin, ya. Tapi cukuplah dengan sampai ES2 ini. Jadi, kalau ES ini tidak sempat dikonversi menjadi produk, ya kalau S belum sempat dikonversi menjadi produk, S lain sudah berinteraksi atau berikatan dengan ES, terbentuk kompleks ES2, maka kita akan bisa memahami betul bahwa laju reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi substrat akan menurun. Gitu. Ya, jadi yang harus Anda ingat di sini adalah bahwa dari sekian banyak kompleks enzim yang terbentuk, ya, kompleks EI, kompleks EIS atau ESI, ya, atau ES2, hanya kompleks ES, ya, hanya kompleks ES yang dikonversi menjadi produk. ES2 tidak, ES3 juga tidak, gitu. Ya, ingat itu. Jadi ini inhibisi substrat. Jadi silakan dibikin gambarnya, ya, mekanisme molekulernya, gambarnya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa sebelum S berinteraksi dengan molekul enzim, ya ini kuncinya nih untuk menggambarkan mekanisme molekulernya. Sebelum S masuk secara sempurna ke dalam pusat aktif dari enzim, itu sudah ada S lain yang ingin masuk juga ke dalam pusat aktif enzim. Sehingga seolah-olah S ini berdesakan di pintu, ya, di pintu pusat aktif, berdesakan di pintu pusat aktif, mungkin 2S, mungkin juga ada 3S gitu ya. Nah, akibat berdesakan, tidak ada satupun S yang terikat secara sempurna pada pusat aktif enzim. Sehingga gugus-gugus reaktif yang terdapat dalam sisi aktif enzim, gugus-gugus reaktif yang ada dalam sisi aktif enzim tidak dapat mendistribusikan keaktifannya terhadap molekul substrat. Itu. Begitu ya. Akibatnya tidak terjadi perubahan S menjadi P. Gitu ya. Jadi kompleks ES ini menggambarkan ES sudah betul-betul terikat sempurna. S terikat sempurna, masuk penuh secara penuh dalam pusat aktif enzim sehingga terjadi distribusi keaktifan dari molekul-molekul atau gugus-gugus reaktif, maaf ya, dari gugus-gugus reaktif yang terdapat pada sisi aktif dari pusat aktif enzim ke dalam substrat. Ini. Nah, ES akibatnya menjadi P. Ingat. Jadi terbentuknya S2 itulah yang bisa kita pahami dapat menurunkan laju reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi substrat. Baik, saya kira itu inhibisi substrat. Kemudian gambarnya ini plot Michaelis-Menten ya gambarnya. Jadi ini laju reaksi maksimum. Ini kurva reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Sementara ini
kurva laju reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi. Ya, jadi ini substrat maksimum, ya, substrat maksimum ini konsentrasi substrat yang bisa kita pilih untuk penentuan aktivitas enzim, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jauh sebelumnya ya di awal-awal. Ini, kalau konsentrasi substrat ini melebihi ini, maka akan terjadi inhibisi substrat. Ya. Jadi terbentuknya kompleks ES2 atau ES3 itu setelah konsentrasi substrat maksimum ini dilampaui di sini. Turun. Ya. Itu kemudian plot Lineweber-Burke-nya ini untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi substrat. Sementara garis terputus-putus ini adalah untuk reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi substrat. Ya, baik. Anda bisa dilihat di gambarnya seperti ini. Dalam gambar ini, ya kalau kita mengikuti gambar ini, maka tidak ada KM dan VM. Ya, tidak ada KM dan VM. Baik. Tidak terekspresikan ya, tidak tergambarkan gitu. Tapi kalau inhibisi substratnya ini di batas-batas awal terjadinya inhibisi, mungkin ini makin dekat sini ya, makin dekat sini. Makin dekat sini nih, melengkungnya di sini. Nah, itu ya, makin dekat. Makin besar, nah, ke sini. Ya, jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai VM dan KM. Ya, itu inhibisi substrat. Ya, jadi sudah 4 tipe inhibisi yang kita bahas. Sini. Nah, sudah 4 tipe inhibisi yang kita bahas ya. Inhibisi kompetitif, inhibisi non-kompetitif, inhibisi unkompetitif, dan inhibisi substrat. Ya, saya berharap Anda bisa memahaminya dengan baik, ya bisa menggambarkan model reaksinya dengan baik, kemudian bisa memahaminya, ya, kemudian bisa mengenalinya, bisa mengenalinya, kemudian bisa mengatasinya, bisa mengenalinya, bisa mengatasinya, kemudian bisa menjelaskan mekanismenya dengan baik, ya, mekanisme, ingat. Jadi kembali ke awal, mekanisme reaksi, ya, Anda harus cerita dengan sempurna, ya, merupakan uraian secara rinci. Ya, jadi harus tahap demi tahap, ya, mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan, menjelaskan perubahan dari reaktan awal menjadi produk reaksi. Jadi kalau di sini reaktan awal S menjadi P, itu yang harus diuraikan, dijelaskan. Makanya saya selalu mengatakan, nah kompleks ES inilah satu kompleks yang sebetulnya bisa digambarkan oleh macam-macam kompleks ya, berdasarkan urutan atau tahap-tahap perubahan yang terjadi. Bisa ES1, ES2, ES3. Jadi ES1 menggambarkan terjadinya perubahan substrat. ES, kemudian ES1, ES2, ES3, terus ya bertahap sampai terbentuk EP1. Jadi S1, S2, S3, dan seterusnya
P1, P2, P3 dan seterusnya sampai terbentuk kompleks EP. Jadi ES berubah menjadi EP, P ya tidak bisa tidak lagi punya afinitas terhadap E, dilepas sebagai produk P. Itu yang disebut dengan mekanisme reaksi enzimatik. Ya, baik, saya kira itu. Apalagi ya yang harus kita bahas. Ya, hipotesis ini. Ya, hipotesis dua lock and key dan emulsifier ini, dua hipotesis inilah yang menjelaskan mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Ya, menjelaskan mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Ya, tahapan-tahapannya sudah dijelaskan di awal-awal mekanisme. Nah, ini ya di awal-awal. Nih. Ya, pengaktifan substrat terjadi di pusat aktif. Jadi mekanismenya itu sebetulnya ini. Nah, ini. Bukan. Ya, jadi dimulai reaksi enzimatik itu dimulai dari terikatnya molekul substrat terhadap atau masuknya molekul substrat terhadap pusat aktif dari enzim gitu. Jadi kalau molekul substratnya itu belum masuk ke dalam pusat aktif enzim, ya tentu saja pengaktifan substrat dalam pusat aktif pun tidak akan terjadi ya. Jadi pertama tahap awal itu harus substrat harus masuk dulu dalam pusat aktif dari enzim. Ya. Ini. Jadi substrat harus masuk dulu dalam pusat aktif dari enzim. Baru setelah itu terjadi pengaktifan. Ya. Baik, saya kira itu. Ya. Nah ini ya. Jadi ini. Yang pertama, substrat harus masuk ke dalam pusat aktif dari enzim. Baru setelah masuk, nah ini gugus-gugus fungsional yang berada pada sisi aktif dari pusat aktif mendistribusikan keaktifannya gitu. Ya, mengikat substrat dengan baik, mendistribusikan keaktifannya terhadap substrat sehingga dicapai keadaan transisi. Nah, keadaan transisi inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan energi aktivasi dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk bab ini. Ya, masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya. Ya, sampai dengan inhibisi substrat itu dan masih ada waktu berapa nih? 8 menit lagi ya. 8 menit lagi. Boleh ini. Ini dan kuliah saya ini ya sampai di sini tentu saja ya kalau tidak ada yang bertanya. Kuliah saya sampai di sini. Jadi mulai dari bab 1 ya, pengenalan enzim, ya, dasar-dasar pemahaman tentang enzim, ya, saya mulai dari menjelaskan ada reaksi-reaksi glikolisis, ya, itu untuk menggambarkan kepada kalian bahwa enzim itu sebetulnya merupakan suatu unit fungsional dari suatu sel, itu ya. Sebagai katalis dalam tahapan-tahapan reaksi metabolisme. Itu sebetulnya enzim itu di situ, ya. Itu yang terbentuk dari protein, itu ya sudah, itu dari strukturnya, ingat. Struktur molekul enzim. Yang tidak hanya terdiri dari protein, karena untuk aktivitasnya enzim memerlukan senyawa lain atau molekul lain atau unsur lain selain protein. Itu yang kita sebut kofaktor, ya. Meskipun ada enzim tertentu yang aktif tanpa kofaktor, itu jumlahnya tidak banyak, ya.
kebanyakan enzim atau jauh lebih banyak enzim yang memerlukan kofaktor. Ya, kofaktor itu bisa berbentuk molekul anorganik atau unsur anorganik atau unsur organik. Ya. Nama kofaktor itu khusus sebetulnya untuk kofaktor yang terdiri dari senyawa anorganik. Sudah dicontohkan misalnya logam-logam, ya. Ada Fe, ada Zn, ada kalium, ya itu. Ya, logam-logam. Mineral. Itu sementara kofaktor organik itu juga dikenal dengan nama koenzim. Ya, kenapa koenzim? NAD, ya, FAD, itu, koenzim, molekul organik, vitamin, itu, ya. Kofaktor bisa kofaktor unsur anorganik dan kofaktor unsur organik yang kita kenal dengan nama koenzim. Ya itu, ya. Itu pemahamannya. Enzim, jadi enzim bisa kita tinjau dari struktur molekulnya yang terdiri dari protein dan non-protein, kemudian dari fungsinya, ya. Fungsinya sebagai katalis, gitu ya. Tuh. Baik, itu ya. Jadi setelah kita gambarkan enzim merupakan unit fungsional yang mengkatalisis tahapan reaksi enzimatik dalam reaksi-reaksi metabolisme, maka kita bisa menyatakan atau bisa mengambil kesimpulan bahwa tanpa adanya enzim, ya, reaksi metabolisme pun tidak berjalan. Ya. Kalau tidak berjalannya kehidupan juga tidak ada, gitu. Kalau tidak ada enzim. Ya. Baik. Sebentar ya. Masih. Oke. Maaf ya. Kita lanjutkan itu. Nah, dalam teknologi enzim ini sebetulnya kita memanfaatkan aktivitas enzim yang ada di dalam sel itu, ya, bisa dimanfaatkan langsung dalam bentuk selnya atau terlebih dahulu mengisolasi atau mengekstraksi enzim itu dari dalam sel, memisahkan, sehingga katalis yang kita gunakan dalam proses itu bisa bentuk sel, mikroorganisme, bisa bentuk enzim yang telah diisolasi. Itu, ya. Nah, kalau dalam bentuk enzim yang telah diisolasi, tentu saja harus enzim murni, ya. Harus enzim murni, ya. Yang supaya bagus gitu ya. Jadi nanti kelihatan tahapan-tahapan penggunaan dari enzim hasil isolasi, ya, mungkin akan dijelaskan kemudian, begitu. Jadi penggunaan enzim, nah, teknologi enzim ini bukan hanya penggunaan enzim setelah diisolasi, akan tetapi harus komersial, ya, harus komersial, begitu. Ya, itulah teknologi enzim. Baik, ada pertanyaan sebelum ini? Sebelum saya tutup kuliahnya? Jadi ingat ya,
Minggu depan kuliah dari saya hari ini sudah selesai. Minggu depan ujian. Ya, ujian minggu depan. Ujian dari 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3 tentu saja. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Ini waktunya sudah habis. Halo, apa kabar? Sudah jelas, Pak, kalau dari saya. Saya kira tidur, enggak ya? Sudah jelas ya, sudah tidak ada yang masalah lagi. Jadi ingat kalau tidak ada masalah, saya sudah sampaikan bahan-bahan yang harus saya sampaikan. Kemudian minggu depan ujian UTS dari saya. Ya, pada jam yang sama saya kira ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ujian jangan lupa minggu depan bahannya bab 1, bab 2, bab 3.